Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitab Az-Zakah, bab al-hamlu ujratun yutasaddaqu biha wan nahyu asyadidu an tanqisi al-mutasaddiqi biqalilin. Yaitu bab yang menjelaskan bahwasanya al-hamlu yaitu artinya memikul suatu barang, kemudian upah dari memikul tersebut boleh bersedekah dengannya, dan larangan yang sangat keras dari menganggap sedikit orang yang bersedekah dengan harta yang sedikit. Ini bab yang menjelaskan tentang al-hamlu ujratun yutasaddaqu biha, yaitu memikul barang itu bisa mendapatkan upah yang bisa bersedekah dengannya, dan larangan menganggap remeh, menganggap sedikit seseorang yang dia bersedekah dengan harta yang sedikit. Hadis ini dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala umirna bis sadaqati qala kunna nuhamilu qala fatasaddaqa Abu Aqilin binisfi sa'in qala wa jaa insanun bi syai'in aktsara minhu wa qala al-munafiqun innallaha azza wa jalla laghaniyyun an sadaqati hadha wa ma fa'ala hadha al-akhar illa riya'an. Fanazalat alladhina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum. Hadis ini dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya kami diperintahkan untuk bersedekah. Kami diperintahkan untuk bersedekah. Tentunya yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan kunna nuhamil. Dulu kami, kata beliau, di antara pekerjaan kami adalah mengangkat barang atau mengangkat barang kemudian dikasih upah. Ini di antara pekerjaan di zaman dahulu dan juga mungkin di zaman sekarang.
Seorang misalnya disuruh ngangkat ya, buruh angkat ya bahasa kita. Mengangkat barang, kemudian dikasih upah karena dia mengangkat barang tersebut. Dan subhanallah begitulah sahabat di zaman dahulu. Juga mereka ada yang kerjanya buruh angkat, yang angkat barang. Dan itu tidak menjadikan mereka hina. Tapi kita bisa lihat bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Apapun pekerjaannya. Yang penting itu adalah pekerjaan yang halal. Kita bisa lihat bagaimana di antara pekerjaan para sahabat di zaman dahulu, kunna, kami, berarti enggak sendirian. Dulu kami ada yang kerjaannya buruh angkat. Angkat barang dikasih upah. Begitu pekerjaan di zaman dahulu. Sederhana. Kemudian ketika mereka mengangkat barang, kemudian dapat upah, kemudian bersedekah dengan upah tersebut. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat sebelumnya, bahwasanya ada juga Rasulullah SAW menyuruh bersedekah, kemudian ada di antara sahabat itu yang bekerja mengangkat air malam-malam, kemudian dikasih upah, kemudian upah itu disedekahkan. Ya, begitu para sahabat di zaman dahulu. Demi bisa bersedekah. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan fatasaddaqa Abu Aqilin. Fatasaddaqa Abu Aqil. Ya, kemudian ada sahabat yang bernama Abu Aqil bersedekah dengan nisfu sa', yaitu setengah sa'. Setengah sa', ya Allah, mungkin kurma atau gandum. Kurma. Tidak disebutkan di sini. Nisfu sa' yaitu ya satu sa' itu ya lebih kurang 2,5 kilo atau 3 kilogram beras misalnya di zaman itu. Setengahnya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Aqil bersedekah dengan separuh sa', setengah sa'. Kemudian datang lagi seorang sahabat yang lain bersedekah dengan yang lebih banyak dari itu. Kemudian orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya Allah SWT tidak butuh kepada sedekah yang pertama ini, yang bersedekah dengan setengah sa' ini. Allah enggak butuh karena apa? Sedikit. Adapun orang yang ini yang dia bersedekah lebih banyak, maka dia tidak melakukan kecuali karena riya. Ini perkataan siapa? Orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Yaitu orang-orang yang mereka mencela orang-orang mukmin yang mereka sukarela bersedekah, dan orang-orang yang mereka bersedekah dengan sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali hasil jerih keringat mereka, hasil keringat mereka sendiri, yang mereka tidak dapati kecuali dengan pekerjaan yang susah, yang berat. Kemudian mereka sedekahkan dengan itu. Maka dalam ayat ini atau hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya sejak zaman Nabi sampai hari ini tetap ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, orang-orang munafik, yang mereka tidak ikut bersedekah tapi hanya komen saja, komentator ulung.
tidak ikut berbuat baik, hanya bisa komen saja. Orang bersedekah dengan sekian, dibilangnya ini sedikit, ini Allah nggak butuh, ini sedekah yang sekecil ini buat apa ini, Allah nggak butuh. Orang bersedekah dengan nilai yang nominal yang banyak, dia bilang wah ini orang ini tidak bersedekah kecuali karena riya. Semua orang yang berbuat tidak selamat orang itu dari lisannya. Padahal Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari lidah dan tangannya. Ini orang muslim. Orang muslim yang lain selamat dari lidahnya, dari komennya, dan juga perbuatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini dan orang-orang seperti ini, yang mereka lebih banyak apa? Tujuan mereka, komen itu apa tujuannya? Ya, untuk membuat orang tidak mau beramal atau supaya orang lain tidak beramal, sehingga orang nggak semangat ya beramal. Dan ini bisa kita lihat ya, ternyata di zaman Nabi sudah ada. Dan Allah sendiri sebutkan dalam surah At-Taubah, yang mereka adalah yalmizunal muta'in, yang mereka adalah menghina, mencela. Atau yalmizu itu memberikan isyarat dengan bahasa isyarat, baik dengan lisan ataupun isyarat, ya menganggap remeh lah ini sedikit amalannya atau sedekahnya. Allah nggak butuh itu. Dia membuat orang, ya, mestinya kita memberikan semangat orang berbuat baik, dia malah memutus semangat atau memadamkan semangat orang dalam beribadah. Ini ada tipikal yang seperti ini, naudzubillah. Ini di zaman Nabi tipikal orang-orang munafik. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat ini dan orang-orang seperti ini, yang kerjanya istilah gembosi amalan seseorang. Lebih pandai dia menilai amalan orang daripada amalan sendiri. Lebih bisa dia melihat orang lain daripada diri sendiri. Orang muslim bukan seperti itu. Kita mestinya sibuk dengan amalan kita sendiri, memperbaiki diri, bukan sibuk dengan orang lain. Dan faedah yang lainnya adalah bahwasanya seorang muslim dia tetap beramal bagaimanapun perkataan orang lain. Para sahabat mereka tetap beramal. Walaupun banyak orang yang ngomong, orang yang komen dan sebagainya. Tentunya dalam kita berbuat sesuatu, mungkin orang tidak akan berhenti dari ngomongin kita. Pasti aja ada yang komen. Kita sedekah sedikit, ada yang komen. Yang banyak, ada juga komen. Tidak selamat dari komen orang. Makanya apa? Tetap beramal. Tidak usah memikirkan perkataan manusia. Makanya dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak, yaitu kalau kita beramal mencari keridhaan manusia supaya orang senang sama kita, supaya orang enggak komen buruk dengan kita, itu tidak mungkin bisa dicapai. Tugas kita bekerja, tugas kita beramal. Orang mau ngomong apa, itu enggak urusan. Maka di sini kita lihat bagaimana para sahabat di zaman dahulu tetap mereka beramal, mau sedekah berapa saja. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan apa? Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Dalam hadis sebelumnya, yaitu bertakwalah kepada Allah
Jauhi api neraka walaupun cuma bersedekah dengan separuh kurma. Separuh kurma. Maka kita tidak boleh menganggap remeh suatu kebaikan. Maka tetap beramal sesuai dengan kemampuan. Dan ini juga kita bisa lihat faedah dari hadis ini, bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam beramal. Ketika diperintahkan oleh Nabi SAW bersedekah, maka mereka bersegera bersedekah. Kemudian mencari cara untuk bisa bersedekah, walaupun mereka nggak punya uang, nggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan, mereka cari sampai mereka bekerja. Apa tujuan bekerja? Bersedekah. Itu tujuannya, subhanallah. Hari ini kita kerjanya tujuan apa? Ya, untuk cari makan, minum. Cari makan gitu kan. Dari pagi sampai sore, apa tujuan kerja? Cari nafkah, kasih makan anak istri. Ini sahabat ini kerja buat apa dia? Untuk bersedekah. Sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ada sahabat itu yang dia malam-malam hari kerjanya mengangkat air, mencari air, dikasih upahnya untuk sedekah. Kenapa? Kenapa dilakukan itu? Karena Nabi menyuruh bersedekah, saya nggak punya, maka saya kerja untuk sedekah. Subhanallah, itulah para sahabat. Dan ini yang tentunya kita ikuti. Ini menjadi contoh bagi kita. Bagaimana semangat para sahabat dalam beramal, termasuk bersedekah dengan apapun, sesuai dengan kemampuannya. Tetap mereka ingin ikut andil dalam amal kebaikan. Kemudian apa? Tetap kita beramal, tidak boleh kita mundur. Sebab orang yang komen itu tetap akan ada. Makanya kalau kita dikatakan kalamun nas la yantahi, maksudnya perkataan manusia itu tidak pernah habis-habisnya. Kalau kita kendor karena perkataan manusia, maka itu berarti kita dipertanyakan keikhlasan kita. Maka sungguhnya seorang, kata para ulama, dikatakan ikhlas apa? Dia mau dipuji atau dicela, dia tetap beramal. Itu berarti dia ikhlas. Dia mau dipuji atau dicela, dia tetap beramal. Tapi kalau seandainya dia dipuji, dia semangat, tidak dipuji, dia nggak semangat, itu berarti tidak ikhlas. Maka apapun komentar orang, kita tetap beramal, beribadah, bersedekah, melakukan amal kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian bab selanjutnya, bab fadlul manihah, yaitu bab tentang keutamaan manihah. Manihah ini artinya adalah, secara bahasa artinya manihah itu memberi. Tapi di sini bisa kita lihat ya, arti dari manihah ini adalah, ini istilah di zaman Nabi SAW, di zaman dahulu, yaitu ada seseorang misalnya memiliki unta di zaman Nabi atau kambing. Kemudian ada tetangganya yang nggak punya unta, nggak punya kambing. Kemudian apa? Unta atau kambing itu dipinjamkan ke tetangga itu misalnya selama sepekan, sebulan. Dipinjamkan untuk apa? Agar tetangganya itu bisa memerah susunya selama sebulan. Nanti habis sebulan kembalikan lagi hewannya. Itu namanya manihah. Jadi memberikan faedah kepada seseorang. Memberikan faedah, tapi barangnya tetap, kepemilikannya tetap. Jadi dia dikasihkannya kambing itu bukan dikasih diartikan diberi, tidak, tapi itu namanya manihah. Ya, dipakai sama dia, kemudian apa? Nanti dikembalikan. Apa yang diambil? Faedah dari hewan itu. Di sini disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis di mana Abu Hurairah mengatakan telah sampai, maksudnya belughu bihi, yaitu Abu Hurairah
uh, menyebutkan bahwasanya hadis ini sampai kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, ala rajulun yamnahu ahla baitin naqatan taghdu bi'ussin wa taruhu bi'ussin inna ajraha la'azimun. Kata Nabi SAW, ya ketahuilah bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia memberikan kepada ahlu baitin, yaitu orang yang tinggal di suatu rumah, naqah, ya naqah artinya unta. Taghdu bi'ussin wa taruhu bi'ussin, artinya dia setiap pagi dia mengambil. Taghdu artinya setiap pagi, di waktu bi'ussin, ussin itu artinya yaitu wadah yang besar yang isinya susu. Jadi tiap pagi diambil susu unta dengan wadah yang besar, mungkin ember yang besar. Wa turuhu bi'ussin, dan juga sore hari dia perah juga. Inna ajraha la'azimun, sungguh pahalanya sangat besar. Ini bisa kita lihat bagaimana seorang berbagi dengan tetangganya, keluarganya, ataupun dengan saudaranya. Lihat, saudaranya nggak punya unta, nggak punya kambing, kasih pinjam. Maksudnya dipinjamkan, bukan dikasih, bukan dipinjam, tapi dipinjamkan. Tapi apa? Diambil susunya. Mungkin sepekan, sesuai keinginan dia. Ini bagaimana kata Nabi SAW, inna ajraha la'azim, sungguh pahalanya sangat besar. Ya, pahala berbagi. Bisa kita lihat bagaimana di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk berbagi kepada sesama orang yang terdekat, ya, keluarga ataupun tetangga. Apa yang bisa dikasihkan? Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha fadzakara khisalan wa qala man manaha manihatan ghadat bi sadaqatin wa rahat bi sadaqatin sabuhaha wa ghabuqaha. Yaitu Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis melarang beberapa hal. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan perkataan beliau, siapa yang memberikan siapa yang memberikan pemberian seperti tadi, ghadat bi sadaqatin, maka sungguhnya dia seolah-olah telah bersedekah pada pagi harinya. Wa rahat bi sadaqatin, dan juga telah bersedekah pada sore harinya, yaitu sabuh haha wa ghabuqaha, yaitu sabuh itu artinya minuman pada pagi hari. Wa ghabuq artinya minuman pada sore hari. Ya, di mana siapa yang dia memberikan kebaikan tadi, dia memberikan kepada saudaranya, tetangganya tadi, unta ataupun kambing, kemudian dia tetangganya itu memerah setiap pagi dan sore, maka seolah-olah dia sudah bersedekah, dan itu adalah sedekah, itu dianggap sedekah. Ya, seorang berbagi, maka itu adalah ya, sedekah. Ini adalah kita bisa lihat bagaimana ya seorang bersedekah sesuai dengan apa yang dia miliki. Dan mungkin juga di zaman kita apa saja kita bisa memberikan kepada seorang manfaat, faedah dan manfaat yang kita berikan kepada orang itu adalah sedekah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab mathalul munfiq wal bakhil, yaitu bab tentang permisalan seorang yang suka berinfak, bersedekah, berbagi dengan orang yang bakhil. Yaitu Nabi SAW menyebutkan dalam bab ini perumpamaan, permisalan orang yang suka bersedekah dengan orang yang bakhil, tidak suka bersedekah. Hadis ini dari Abu Hurairah, ya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Kita baca ya riwayat yang terakhir. Kata Abu Hurairah, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Mathalul bakhil wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima junnatani min hadid. Qad turrat aydihima ila thudayyihima wa taraqihima. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin imbasatat anhu hatta tughashshiya anamilahu wa ta'fuwa atharahu. Wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat wa akhadhat kullu halqatin makanaha. Qala fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isbi'ahi aw bi asbu'ihi fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'uha wa la yatawassa'u. Dalam riwayat yang lain disebutkan mathalul bakhil wal mutasaddiq mathalu rajulaini alaihima junnatan min hadid idza hamma al mutasaddiqu bi sadaqatin ittasa'at alaihi hatta tu'fiya atharahu wa idza hamma al bakhilu bi sadaqatin taqallasat alaihi wa dhammat yadahu ila taraqihi wa anqabadat kullu halqatin ila sahibatiha. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fayajhadu ay wasi'aha fala yastati. Yaitu hadis ini dari sahabat juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah menyebutkan di mana Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan, permisalan antara orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah atau berbagi. Bakhil artinya suka menahan hartanya, tidak mau memberi, tidak suka berbagi. Kata Nabi, permisalan dua orang ini seperti dua orang laki-laki yang dia memiliki sebuah junnah, baju besi. Junnatan min hadid, ya, baju besi. Baju besi yang biasanya dipakai untuk berperang. Yang mana baju tersebut telah membuat kedua tangannya itu melekat ke dadanya sampai ke bagian lehernya. Jadi baju itu saking sempitnya membuat tangan dia itu ya melekat atau ya mendekat ke bagian dada dan ke bagian lehernya. Kemudian seorang yang suka bersedekah, setiap kali dia bersedekah maka baju itu akan menjadi lapang, menjadi besar, melar. Sampai baju itu menjadi bertambah sampai menutupi anamilahu. Anamil artinya ini ujung-ujung jari. Jadi baju itu menjadi yang tadinya pendek, kemudian menjadi besar sampai baju itu menutupi ujung jarinya. Wa ta'fu atharuhu, bahkan ke bawahnya itu sampai menghapus. Athar artinya bekas dari jalannya, maksudnya ketika seorang jadi kalau berjalan di padang pasir gimana? Kalau bajunya itu sampai ke bawah, isbal, dan itu perempuan bajunya isbal. Maka apa? Jejak kakinya bisa dihapus sama apa? Bajunya itu. Saking panjangnya bajunya. Maka bajunya menjadi besar. Itu perumpamaan orang yang suka bersedekah. Artinya apa? Orang yang bersedekah, dia orang kalau bajunya lapang, besar gimana? Ya hatinya lapang. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Seorang ketika bajunya, pakaiannya lapang, ya dia enak dia. Nyaman dia pakai baju itu. Begitulah ibaratnya hati seseorang yang suka bersedekah. Orang kalau suka bersedekah hatinya biasanya lapang, enggak sempit.
senang dia. Tapi sebaliknya wal bakhil wa ja'alal bakhil kullama hamma bi shadaqatin qalasat. Adapun orang yang bakhil ketika dia ingin bersedekah maka justru tangannya itu semakin kuat ke dada dan lehernya. Semakin seorang itu tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, semakin dia hatinya sempit. Bersedekah enggak ya? Bersedekah enggak ya? Berkurang hartaku ini, berkurang. Jadi hatinya sempit. Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan, wa idza hammal bakhil bi sadaqatin taqallasat wa dhammat yadahu ila tarafihi. Ini jelas ya dalam riwayat ini. Yaitu ketika seorang yang bakhil itu ingin bersedekah, terlintas dalam benaknya bersedekah. Apa? Tangannya justru apa? Lebih semakin melekat ke dada dan ke lehernya. Ini ungkapan apa? Enggak mau berbagi, jadi tangannya di dekatnya. Beda dengan orang yang memberi. Ya, tangannya terbuka, ya, silakan ambil. Tapi kalau orang yang apa? Orang yang bakhil enggak, tangannya melekat ke dadanya atau ke lehernya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan engkau jadikan kedua tanganmu itu terbelenggu di lehermu, bisa seperti ini, seperti ini. Itu sebuah perumpamaan, permisalan orang yang tidak mau berbagi. Tangannya enggak mau memberi. Kemudian apa? Fayajhat aywasi'a fala yastati. Dia berusaha untuk melebarkan bajunya, melebarkan hatinya, tapi dia enggak bisa. Kenapa? Karena dalam dirinya ada sifat bakhil. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Orang yang bakhil itu orang yang suka menahan hartanya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi kepada orang lain yang membutuhkan sedangkan dia mampu. Itu seperti orang yang dia tangannya itu di dadanya, dijepit oleh pakaian baju besinya tadi. Nah, kalau dijepit sama besi malah susah keluarnya. Besi yang mengapitnya. Atau terbelenggu di atas lehernya dalam surah Al-Isra. Tidak mau dia berbagi, tidak mau dia memberi. Dan ini sebuah gambaran bahwasanya orang yang tidak suka berbagi itu hatinya biasanya sempit. Dadanya terasa sesak. Ketika dia ingin berbuat baik, dia terasa sesak dia. Ini mau bersedekah misalnya. Ada himbauan, ada ajakan, anjuran ayo bersedekah, sesak hatinya itu. Sedekah enggak ini? Berat hatinya. Maka itu sifat orang yang bakhil. Tapi kalau orang suka berbagi, dia ketika mendengar ada orang suka ada anjuran bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dia cepat, segera. Maka ini tentunya kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, di mana kita dianjurkan baca doa setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Karena bakhil itu adalah penyakit hati yang kita mestinya menjauhkan diri darinya. Maka hendaknya kita berusaha menghilangkan penyakit itu dalam diri kita. Karena memang Allah SWT memberikan kepada kita fitrah manusia itu apa? Cinta harta. Bahwasanya itu fitrah manusia, dia cinta. Tapi seorang dia berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, di mana dia tidak berlebihan dalam mencintai harta, tidak dijadikan harta di dalam hati tapi di tangan.
kata para ulama. Di mana dia suka berbagi, dan itu sebenarnya karena dermawan itu suka berbagi itu adalah sifat. Karim atau karam itu adalah sifat. Karena itu sifat, maka perlu kita pelajari, perlu kita tumbuhkan, perlu dilatih jiwa kita untuk berbagi. Perlu dilatih. Sebagaimana kita perlu melatih jiwa untuk sabar, untuk berlemah lembut dan sebagainya. Untuk agar kita juga suka berbagi, itu perlu dilatih. Kalau tidak, susah kita berbagi. Sulit berbagi. Kenapa? Karena memang kita diberikan oleh Allah SWT fitrah suka harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah SWT. Sungguhnya mereka, khair dalam ayat itu adalah artinya harta. Sungguh mereka sangat mencintai harta. Manusia, sungguh-sungguh. Maka ini bisa kita lihat, Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, permisalan, agar kita tentunya melatih diri kita, memperbaiki diri kita, agar kita menjadi orang yang suka berbagi, dan agar jauh dari sifat bakhil. Nah, bakhil apa? Itu adalah, boleh dikatakan, penyakit. Dan kita berlindung kepada Allah setiap pagi dan petang agar dijauhkan dari sifat bakhil. Minal jubni wal bukhli. Kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, bahwa ini a'udzubika minal jubni wal bukhli. Yaitu pengecut, sifat pengecut dan bakhil. Pengecut dan bakhil itu kalau bahasa kita 11-12. Kenapa? Orang kalau pengecut maksudnya apa? Pengecut takut dia miskin, takut dia berinfak. Itu ketakutan yang tidak beralasan. Maka dua sifat itu mendekati. Orang kalau dia pengecut, dia bakhil. Maka tentunya kita bisa lihat tadi Nabi SAW memberikan faedah kepada kita, orang-orang yang mereka bersedekah sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada orang yang punya tadi kambing atau sapi, dia pinjamkan kepada tetangganya, silakan pakai selama sekian waktu. Ini. Dan itu tadi disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang kalau dia suka bersedekah, suka berbagi dengan saudaranya, tetangganya, maka dia hatinya akan lapang, jiwanya lapang. Nah, wallahu ta'ala, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan hadis-hadis yang kita baca dan kita dengar. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.